Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan sejumlah temuan awal dari investigasi terkait kematian driver ojek online Afan Kurniawan yang terlindas kendaraan rantis Brimob Polri saat demo pada Kamis 28 Agustus lalu. Ditemukan adanya kesalahan prosedur mobil rantis dalam pengamanan unjuk rasa di depan DPR RI tersebut. Selengkapnya terkait hasil investigasi dari Koalisi Masyarakat Sipil dengan kematian Afan Kurniawan ini akan disampaikan jurnalis Warta Kota Rekan Alfian Firmansyah. Oke, baik Rima. Sore hari ini Kontras membeberkan temuan-temuan terbaru terkait meninggalnya driver ojek online yaitu Afan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu yang dilindas oleh mobil rantis dari Brimob. Koordinator dari Kontras yakni Dimas menjelaskan bahwa ada beberapa temuan yang dia sampaikan dari tim investigasi dari pihaknya melakukan temuan-temuan, yakni yang pertama adanya bantahan dari pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa melihat apapun terhadap situasi yang sedang memanas saat sebelum kejadian terlindasnya Afan. Menurut dari Dimas bahwa kendaraan taktis yang dikendarai oleh pihak Brimob itu merupakan kendaraan yang istilahnya adalah kendaraan tempur, di mana kendaraan tersebut mempunyai kelebihan-kelebihan dan fasilitas yang mumpuni, yakni salah satunya adalah adanya kamera eksternal yang ada di blind spot dari kendaraan taktis tersebut. Dengan demikian, Kontras membantah dari pihak kepolisian yang tidak bisa melihat atau kaca gelap yang tidak bisa melihat situasi demo di luar. Kemudian dengan demikian bahwa Kontras memberikan rekomendasi bahwa ia menyerukan tentang pemberhentiannya Kapolri dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian dan mendorong adanya reformasi di tubuh polisi. Itu dia laporannya terkait penjabaran dari Kontras pada sore hari ini. Intelijen gitu ya, dan menggunakan sejumlah investigasi secara langsung untuk kemudian mengumpulkan beberapa fakta-fakta, termasuk kemudian adalah penempatan kendaraan-kendaraan taktis dan juga di mana lokasi-lokasi kepolisian berada gitu ya. Ini bisa diputar videonya. Limueng Brimob gitu ya, dengan plat nomor yang sudah bisa disaksikan teman-teman 17713 strip 8 Romawi berhenti dan mundur 2-3 meter di depan Alfamart Penjernihan dan bersiap dengan ditempatkan di lokasi yang melawan arah gitu ya, dan bersiap untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengurai atau membubarkan massa. Next. Ini video yang tadi berusaha dikumpulkan. Kurniawan kemudian tergelincir dan pada akhirnya jatuh dan kemudian terlindas oleh kendaraan taktis dari Brimob gitu ya. Itu sekitar 1928 sampai 1930 rantis Brimob dari arah Alfamart Penjernihan, lokasi awal ketika ditempatkan itu menuju arah TPU Karet Bifak untuk mengurai massa dengan melaju di jalur yang melawan arah, menindas seorang berjaket Gojek yang kemudian diketahui bernama Afan Kurniawan. Korban ditabrak dalam posisi merunduk hingga jatuh, tersungkur dan terseret dengan posisi tubuh berada di bawah bagian ban depan rantis tersebut. Next. Oh ya, bisa diputar. Ini belum ya? Pengendara massa dengan gas air mata tetap menggunakan kendaraan taktis untuk menghalau atau membubarkan massa. Yang ketiga juga pernyataan bahwa Afan didorong. Jadi kalau kita lihat dalam video-video yang kami kumpulkan dan juga keterangan saksi yang kami juga telaah gitu ya, tidak ada satupun yang kemudian menyampaikan bahwa ada upaya secara sengaja untuk mendorong Afan. Jadi memang posisinya Afan ini bukan demonstran, dia memang hendak mengantarkan makanan ke Will Fitness yang ada di sekitar Den Hill, dan di saat itu juga kemudian dia mengalami peristiwa naas dilindas oleh rantis Limueng. Pasca peristiwa kurang lebih dilakukan pengejaran ke Makobrimob sampai akhirnya pecah aksi yang sangat besar di tanggal 28, lokasinya di Kuitang di Makobrimob di depan ini, lalu juga kemudian merembet ke sejumlah daerah juga yang kemudian bereaksi atau menjadi respon reaksi dari masyarakat atau publik terhadap brutalitas
kepolisian. Jadi teman-teman sekalian, itu kurang lebih paparan kronologis yang bisa kami sampaikan. Telaah soal analisa dan juga temuan-temuan lain itu akan dipaparkan oleh teman-teman yang juga tergabung dalam gugus tugas tim pencari fakta, tim advokasi untuk demokrasi, dan seenggaknya ini yang bisa kami sampaikan secara kronologis. Terima kasih. Yang tidak bisa dibaca oleh pengemudi dan juga orang-orang yang ada di kendaraan taktis. Nah, arah mobil rantis tersebut akhirnya tetap maju kembali dengan kondisi menyeret tubuh korban sejauh berapa meter dan akhirnya melindas tubuh korban, gitu ya. Next mungkin. Ini rekaman video yang kami peroleh dari jarak dekat, gitu ya, detik-detik sebelum kemudian barakuda melindas Evan. Maaf, trigger warning. Selanjutnya, setelah korban dilindas, mobil rantis melaju cepat meninggalkan lokasi peristiwa. Pasca peristiwa pelindasan, Afan Kurniawan muntah darah. Dan selanjutnya, ada di putar aja. Jadi kondisinya memang sudah kritis sampai kemudian dilarikan ke RSCM, dan pada saat sudah di RSCM, Afan Kurniawan kemudian meregang nyawa. Nah, sepertinya koneksi. Kalau misalnya nggak bisa diputar, nanti kita bagikan aja. Oke, slide selanjutnya. Maung ini ada di depan dan posisinya mengejar massa aksi, gitu ya. Dan ketika kemudian mendekati peristiwa pelindasan Afan Kurniawan, tadi kita sudah saksikan juga videonya. Jalanan itu sebetulnya lengang, ya, dan itu sudah kondisi itu sudah terjadi sejak di Pejompongan sampai ke hampir ke lokasi pelindasan. Dan yang terjadi adalah mobil itu kalau kita saksikan di videonya itu seperti mengejar dan zigzag, dan massa aksi itu berlarian ke pinggir samping jalan untuk menyelamatkan diri. Dan itu yang terjadi di peristiwa yang kami temukan, dan memang temuannya yang harus digarisbawahi bahwa penempatan kendaraan taktis itu menyalahi atau tidak sesuai dengan pedoman pengendalian massa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih di dalam ketentuan internal kepolisian sendiri. Itu yang kedua. Nah, mungkin yang kedua tadi, ini posisi penempatan ini ya, mobil badak ya. Posisinya harusnya di tengah ya. Formasi kompi pasukan huru-hara, kemudian baru ada mobil kepolisian ya. Dan rantis itu posisinya ditempatkannya di tengah. Jadi bukan kemudian justru di depan dan mengejar gitu ya. Sekali lagi ini tidak berada pada tempatnya, yaitu dekat dengan objek vital nasional, dan justru bergerak cepat tanpa berhenti di antara massa aksi. Dan alih-alih menghindar dengan hati-hati, rantis justru melaju dengan cepat di ruas jalan yang dipenuhi massa. Padahal sebelum rantis Rimoeng Brimob melaju ke arah kerumunan massa, formasi pasukan Brimob telah melakukan penembakan gas air mata untuk mengurai massa, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau kemudian merujuk pada protapnya, aturan internal kepolisian, mestinya kalau setelah kemudian ada tindakan penembakan dan massa sudah menghindar, bubar, kemudian rantis ini mestinya kembali pada posisi semula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.